Halo, perkenalkan, nama saya Ivan. Nama saya Lala. Nama saya Tessa. Nama saya Umbu. Dan saya Adit. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang ketersediaan hayati obat atau uji bioekivalensi praklinik. Berikut capaian pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan terminologi ketersediaan hayati atau bioavailabilitas relatif, bioavailabilitas absolut, dan bioekivalensi. Dan yang kedua, mampu memahami makna, tujuan, dan interpretasi hasil penetapan bioavailabilitas dan bioekivalensi suatu sediaan berdasarkan data kadar obat dalam darah. Mari kita mulai dengan capaian pembelajaran yang pertama, yaitu mampu memahami dan menjelaskan terminologi dan makna ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Bioavailabilitas merupakan jumlah dan kecepatan zat aktif dalam suatu produk obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian produk obat tersebut, diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekskresinya dalam urin. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Obat yang dikonsumsi secara per oral akan masuk ke saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan, khususnya usus halus, obat akan diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, obat akan menuju ke hepar melewati vena porta hepatica. Di dalam hepar, obat akan mengalami proses first pass metabolism atau metabolisme lintas pertama. Pada proses ini, sebagian obat akan diubah dari bentuk aktifnya menjadi metabolit yang bersifat inaktif. Setelah melalui proses metabolisme lintas pertama, obat akan masuk ke sirkulasi sistemik dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik lebih sedikit dibandingkan jumlah atau dosis yang diminum karena adanya metabolisme lintas pertama. Bioavailabilitas dapat digambarkan dengan nilai F yang memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1. Nilai F sama dengan 1 menunjukkan obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik sebesar 100%. Hal ini berarti obat dapat diabsorpsi seluruhnya atau tidak melalui proses absorpsi. Hal ini juga berarti obat tidak mengalami metabolisme lintas pertama. Contoh bioavailabilitas 100% adalah obat yang diberikan secara intravena. Nilai F kurang dari 1 menunjukkan obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik kurang dari 100%. Sebagai contoh, suatu obat dengan dosis 500 mg memiliki bioavailabilitas 50% atau F sama dengan 0,5. Hal ini menunjukkan jumlah obat tersebut yang masuk ke sirkulasi sistemik hanya sebesar 250 mg atau 50%-nya. Hal ini dapat disebabkan oleh metabolisme lintas pertama dan juga obat yang tidak diabsorpsi secara sempurna. Di sini akan dijelaskan terkait dengan capaian pembelajaran selanjutnya, yaitu mampu memahami dan menjelaskan terminologi dan makna bioavailabilitas absolut. Bioavailabilitas absolut adalah rasio ketersediaan zat aktif dalam sirkulasi sistemik suatu sediaan obat terhadap pemberian secara intravena. Dalam bioavailabilitas dilakukan pemberian secara intravena karena dengan pemberian secara intravena obat menghindari saluran cerna sehingga tidak terjadinya first pass metabolisme oleh hati. Rute pemberian ini dapat memberikan efek yang cepat dan kontrol yang baik terhadap kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Obat akan diberikan secara oral dan intravena dengan dosis yang sama. Obat oral yang diminum akan masuk ke dalam lambung dan mengalami first pass metabolisme di hati, sehingga kadar obat di sistemik berkurang. Misalnya didapatkan dengan nilai F sebesar 50% dari dosis yang diberikan. Artinya, 50% dari 500 mg yang diberikan hanya terdapat
250 mg yang terdapat di sistemik dibandingkan dengan obat yang diberikan secara intravena yang tidak melalui perpas metabolisme di hati akan masuk ke sistemik sebesar 100%. Kemudian, dalam menentukan bioavailabilitas absolutnya bisa dihitung dengan rumus seperti di atas. Setelah ini akan dijelaskan terkait capaian pembelajaran, yaitu mampu memahami dan menjelaskan terminologi dan makna terkait bioavailabilitas relatif. Bioavailabilitas relatif adalah rasio ketersediaan dalam sistemik suatu produk obat dibandingkan dengan obat standar dengan jenis zat aktif dan rute pemberian yang sama. Bioavailabilitas relatif dapat diperoleh dengan membandingkan AUC suatu sediaan obat terhadap standar yang diketahui. Misalnya, obat kopi yang dibandingkan dengan obat standarnya dengan melihat kecepatan dan derajat sediaan obat tersebut mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan standarnya. Bioavailabilitas relatif dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Mampu memahami dan menjelaskan terminologi dan makna serta tujuan bioekivalensi. Bioekivalensi merupakan salah satu istilah dalam farmakokinetika yang digunakan untuk menilai kesetaraan biologis dalam makhluk hidup dari dua produk obat. Dalam uji bioekivalensi, terdapat beberapa parameter farmakokinetika. Di antaranya adalah Cpmax. Cpmax merupakan kadar puncak atau kadar maksimal obat atau metabolit dalam plasma atau serum atau darah yang teramati. Cpmax dapat memperlihatkan atau menentukan timbulnya efek farmakologi maupun efek toksik. Kemudian Tmax. Tmax menunjukkan kecepatan zat aktif yang dilihat berdasarkan waktu sejak pemberian obat sampai dicapai Cpmax. Selanjutnya, T setengah eliminasi. T setengah eliminasi menunjukkan waktu paruh obat atau metabolit dalam plasma atau serum atau darah pada fase eliminasi. Sedangkan T setengah absorpsi menunjukkan waktu paruh obat atau metabolit dalam plasma atau serum atau darah pada fase absorpsi. Yang terakhir, ada AUC. AUC atau area under curve merupakan luas area di bawah kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu, yang menunjukkan jumlah obat yang masuk ke dalam peredaran darah sistem. Grafik ini menunjukkan proses obat dalam tubuh dengan rute peroral, waktu versus konsentrasi, di mana waktu ditunjukkan oleh sumbu X dan konsentrasi ditunjukkan oleh sumbu Y. Pertama, obat akan masuk ke dalam tubuh dan mengalami fase absorpsi, ditunjukkan dengan kurva yang menuju ke atas hingga mencapai Cpmax, atau konsentrasi obat di dalam plasma maksimal, dengan waktu yang dibutuhkan hingga mencapai Cpmax ditunjukkan oleh Tmax. Setelah mencapai Cpmax, kurva akan menurun yang ditunjukkan oleh T setengah eliminasi atau waktu paruh obat atau metabolit dalam plasma atau serum atau darah pada fase eliminasi. AUC atau luas area di bawah kurva yang diperolehlah yang akan dibandingkan antara obat standar dengan obat kopi untuk dapat ditentukan apakah kedua obat tersebut bioekivalen atau tidak bioekivalen. Lalu, produk obat apa saja yang perlu dilakukan uji bioekivalensi? Yang pertama, produk obat lepas cepat yang bekerja sistemik dengan kriteria sebagai berikut. Merupakan golongan critical use drugs atau obat-obat untuk kondisi yang serius yang memerlukan respon terapi yang pasti. Contohnya seperti antituberkulosis, antiretroviral, antimalaria, antibakteri, antihipertensi, antiangina, obat gagal jantung, antiepilepsi, dan anti-asma. Kemudian, obat dengan batas keamanan atau indeks terapi yang sempit serta kurva dosis respon yang curam seperti digoxin, antiaritmia, antikoagulan, obat-obat sitostatik, litium, phenytoin, siklosporin, sulfonilurea, dan teofilin. Selanjutnya merupakan obat yang terbukti ada masalah bioavailabilitas atau bioekivalensi dengan obat yang bersangkutan atau obat-obat dengan struktur kimia atau formulasi yang mirip namun tidak berhubungan dengan masalah disolusi. Misalnya, absorpsi bervariasi atau tidak lengkap, eliminasi persistemik yang tinggi, farmakokinetika non-linear,
sifat-sifat fisikokimia yang tidak menguntungkan seperti kelarutan rendah, permeabilitas rendah, tidak stabil, dan sebagainya. Kemudian juga eksipien dan proses pembuatannya diketahui mempengaruhi bioekivalensi. Yang kedua, merupakan produk obat non-oral dan non-parenteral yang didesain untuk bekerja sistemik, misalnya sediaan transdermal, supositoria, permen karet nikotin, gel testosteron, dan kontraseptif bawah kulit. Yang ketiga, merupakan produk obat lepas lambat atau termodifikasi yang bekerja sistemik. Yang keempat, produk kombinasi tetap untuk bekerja sistemik yang paling sedikit salah satu zat aktifnya memerlukan studi in vivo. Dan yang kelima, merupakan produk obat bukan larutan untuk penggunaan non-sistemik seperti oral, nasal, okular, dermal, rektal, vaginal, dan sebagainya dan dimaksudkan untuk bekerja lokal tidak untuk diabsorpsi sistemik. Untuk produk demikian, bioekivalensi harus ditunjukkan dengan studi klinik atau farmakodinamik, dermatofarmakokinetik komparatif, dan atau studi in vitro. Pada kasus-kasus tertentu, pengukuran kadar obat dalam darah masih diperlukan dengan alasan keamanan untuk melihat adanya absorpsi yang tidak diinginkan. Produk obat dengan kriteria yang sudah disebutkan dari nomor 1 sampai 5, pengukuran kadar obat dalam plasma versus waktu biasanya cukup untuk membuktikan efikasi dan keamanan. Jika tidak, studi klinik atau farmakodinamik dapat digunakan untuk membuktikan ekivalensi. Mengapa uji bioekivalensi perlu dilakukan? Karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen farmaseutik tidak memberi efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Bioekivalensi dirancang untuk menunjukkan bioekivalensi antara produk uji, suatu produk obat kopi atau generik dengan produk obat inovator atau bandingnya atau obat paten. Hasil yang diharapkan dari uji bioekivalensi adalah kedua obat bioekivalen yang artinya dua produk obat mempunyai ekivalensi farmaseutik atau merupakan alternatif farmaseutik dan pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding sehingga efeknya akan sama dalam hal efikasi maupun keamanan. Artinya, ketersediaan hayati dari obat inovator sama dengan obat kopi. Capaian pembelajaran yang keberikut yaitu mampu memahami interpretasi hasil penetapan bioavailabilitas dan bioekivalensi suatu sediaan berdasarkan data kadar obat dalam darah. Ini merupakan kurva yang menunjukkan kadar obat paten dan generik dalam darah. Kurva obat generik lebih tinggi dibandingkan dengan obat paten. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan bioavailabilitas antara obat paten dan obat generik. Berikut merupakan data uji bioekivalensi pada kelinci. Namun seharusnya uji bioekivalensi ini langsung dilakukan pada manusia. Jadi, data pada tabel ini hanya sebagai gambaran untuk membandingkan bioekivalensi obat paten dan generik. Pada tabel ini ditunjukkan beberapa parameter farmakokinetik bioavailabilitas. AUC dan CP max obat generik dengan obat paten memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan nilai P kurang dari 0,05. Sedangkan TP max dan tes tengah absorpsi obat generik dengan obat paten tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan nilai P lebih dari 0,05. Data ini diuji secara statistik, dan dari data ini dapat disimpulkan bahwa obat paten dan obat generik tersebut tidak bioekivalen. Sekian materi yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan komen.